Ibu rajin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang paling singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim Ustaz Adi, sab pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan istighfar, bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahum, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahum aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh no, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu. Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bodoh ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah keluar beliau, nggak mau ribut, istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya, barwah, keluar, pergi. Barwah itu kasar Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesal Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idzabi anti, nggak mau, saya mau di sini. Ya, barwa pergi. Sampai ke roh dengan roh-rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Roh. Saya bukan roh, saya roh hayati. Suruh pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan lah tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan lah Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu, tapi ingin menguji si tukang roti ini. Ditanya, ya akhi, kamu ini kenapa setiap anda menanam adonan itu, tepung itu, anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya yang wafat atau wafat Imam Ahmad.
Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah, dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana, la haula wala quwata illa billah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 9:45, boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya, terakhir. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang, karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika ada orang beriman mencintai Allah, mau salat dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, mesti kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Subhana Rabbiyal Azim, apa artinya Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya Sami Allahu liman hamidah. Dipahami. Di begitu dia sholat baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang.
Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya gak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Main ke Taman Dilan cuman boncengan, seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap Kang Dan? Baik, ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir, betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab sedikit. Imam Malik ini Bu, itu Masya Allah, saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat, dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus, paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis. Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Nggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i bahasa kita. Tadi itu saya keluar mau ngajar, siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa, dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa paham ini?